Dibukanya casting ini untuk mencari pemeran-pemeran pendukung di film ini. Di samping itu, Aleta Pictures mengundang bintang-bintang muda untuk melakukan screen test untuk mencari pemeran utama di film Surat Untukmu. Dan setelah menjalankan semua proses ini, tim Aleta Pictures telah mendapatkan pemain yang akan bermain di film Surat Untukmu. Di antaranya, yang masih on the way, biasanya ada Fadli Christian berhalangan hadir karena lagi syuting, dan ada Ilham Smash berhalangan hadir juga karena sedang syuting. Dan ada beberapa para pemain yang kami dapatkan dari acara. Kembali, terima kasih. Oke, baiklah, sudah hadir di antara kita. Saya ulangi lagi, ada Arbaniasis yang akan bermain sebagai Gilang. Ya, perkenalkan, nama saya Arbaniasis. Di sini saya berperan sebagai Gilang. Ya. Sudah. Oke. Boleh cerita sedikit tentang karakter di dalam film Surat Untukmu? Jadi karakter Gilang ini dia anak yang dari lahir, dari kecilnya itu udah tinggal di Jakarta dan tidak pernah keluar kota. Jadi dia anak Jakarta banget, tapi dia juga jenius. Nah, nanti di sini akan membantu Prilly untuk menemukan ibunya Branda. Gitu. Oke, cukup singkat dulu ya. Singkat aja. Oke. Terima kasih sekali untuk rekan media yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Alhamdulillah akhirnya mimpi kami bersama gitu ya, bahwa film Surat Untukmu adalah film ketiga dari saya, akan segera mau memulai untuk syuting filmnya di bulan Januari 2016. Jadi ini adalah film ketiga saya, film tentang drama adventures. Jadi tidak hanya drama tapi ada adventures di sini. Ada tentang pencarian gitu ya. Jadi sebenarnya film ini berangkat dari rasa kehilangan dan kerinduan. Jadi pasti setiap orang pernah merasakan hal itu. Jadi ini kita rangkum jadi satu, kita hadirkan dalam cerita yang menarik, yang semoga bisa menghibur dan memberikan warna baru dalam film Indonesia. Mungkin itu dulu kali ya, Om Ali. Oke, silakan Om Tio. Assalamualaikum. Teman-teman wartawan. Kehadiran saya di sini sepenuhnya untuk mensupport saudara sebelah kanan saya ini dan produser yang sebelah kiri saya juga diwakili oleh Mas Dino. Karena hubungan yang begitu dekat, sudah seperti keluarga lah kalau saya sama Stro ini. Ya. Tapi film ini memang agak lama, baru sekarang diproduksi, menempuh perjalanan cukup panjang ya. Sangat panjang. Oke, Mbak Bunga. Mbak Bunga bisa cerita sedikit sudah berapa lama menyusun naskah film ini? Yang lama ada? Nama saya Bunga Muslim. Ini adalah skenario saya yang bukan yang pertama, tetapi ini adalah yang pertama akhirnya di film. Setelah 2 tahun, hanya ada di dalam benak saya, terus akhirnya sekarang sudah mulai disiapkan ya, akan menjadi film. Semoga aja film ini bisa menginspirasi dan menjadi salah satu film yang mencatat di sejarah film Indonesia. Amin. Bisa mewakili gambaran tentang awam Indonesia yang mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh penikmat film Indonesia di tanah air dan juga mudah-mudahan di dunia internasional. Amin. Dan itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya mau jadi karena saya kecil dia udah film. Oke, kita langsung aja ke sesi tanya jawab sambil menunggu Prilly yang masih di Pancoran, mudah-mudahan 10 menit, 15 menit lagi dia nyampe. Pada awalnya aku tidak membuat seperti itu, cuma hasil diskusi ringan gitu ya. Cuman kalau sama Om Tio segala sesuatu yang ringan menjadi berat ya kan.
Jadi saat diskusi ringan yang menjadi berat itu, akhirnya kita bisa membentuk dimensi karakter yang lebih kuat dan powerful, yang menurut aku juga tidak meleset jauh dari karakter yang memang sudah kita bangun. Seperti itu. Oke, dan ini adalah bintang utamanya sudah datang. Tepuk tangan dulu buat Prilly. Ya, silakan Prilly sebelah sana. Ya, sebelah sana, sebelah garis. Ya. Saya kasih contoh apa yang sudah saya buat. Kalau penari kan identik dengan nembang. Nembang Jawa itu kan nggak mudah. Ada pakemnya macam-macam. Salah satunya yang saya belajar itu Asmaradana. Asmaradana itu cara menyanyikan juga beda dia. Contohnya begini. Carios murti kencana. Dia tuh bilang ini, jadi saya belajar nembang. Kayak gitu. Kalau yang Banyuwangian kan lain lagi. Kapan iso kelaksan, iso yang liko. Jadi ada Cina-Cinanya gitu. Nongkok-nongkok Cina. Tapi di Dieng tuh nggak gitu. Dia lain lagi, kalau dia mas bahasanya lain ya. Ya kan? Dieng lain. Trenggalek Dieng lain lagi. Lain sama Jogja lain sama. Ini PR terberatnya. Ntar kalau saya nggak bisa hari saya hukum juga kayak gitu. Dengan tidak menguasai bahasa Jawa tentunya. Gitu. Ya, saya nggak tahu apakah Prilly sudah belajar bahasa Jawa dia udah bagus ya kan. Oke, Prilly. Menjelaskan peristiwa karakter Gendis seperti apa ya. Jadi memang Gendis mengalami peristiwa yang luar biasa di mana dia mau memecahkan satu misteri dalam hidupnya yang memang dia ingin pecahkan selama ini lewat teka-teki yang cukup sulit dan dibantu oleh teman-temannya nanti gitu. Jadi memang sekarang aku juga lagi proses mendekatkan diri kepada peristiwa Gendis supaya aku bisa on track gitu mainnya, on track Gendis. Jadi aku bukan menjadi Gendis, tapi aku bermain di tracknya Gendis supaya aku juga bisa bermain dengan rasa dan mengekspresikannya dengan jujur, tulus, dan sederhana. Di sini juga aku belajar khusus ya, untuk pertama kalinya aku akhirnya masuk kelas acting bersama Bang Eka Sitorus. Kira-kira ide dari cerita itu di mana? Apakah memang ada terinspirasi kemudian Mbak Prilly, kira-kira untuk jalin chemistry dengan Bung Tio seperti apa? Apakah sudah mulai terjalin untuk sebagai air dan tanah ya? Atau seperti apa mungkin? Kemudian apakah memang Prilly beracting dengan Bung Tio atau seperti apa? Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Saya jawab dulu yang pertama. Kenapa surat? Jadi sebenarnya saat di awal sekali kita mendesain film ini, kita emang ingin sekali melibatkan banyak sekali anak-anak Indonesia untuk bisa terlibat di filmnya. Makanya saya membuka casting akbar sebesar-besarnya, yang mana akan menjadi peran pendukung dan peran pendukung utama di film ini, yang mana nanti ikut mencari ibunya Gendis gitu ya. Saya menemukan Vira di sana sebagai Ine, saya menemukan Andres Putra Adelio sebagai Iksan yang akan ikut bersama-sama Ardani dan teman-teman yang lain untuk sama-sama berlari mencari. Dan saya menemukan Cindy Nirmala sebagai fasilitator dan ada beberapa teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Itu saya temukan dari casting akbar. Nah, sebenarnya Surat Untukmu adalah working title. Jadi working title karena saya bingung apa ya yang enak ya sebelum saya menemukan judul untuk cerita ini. Akhirnya saya anggap udah ini kita buat sebagai working title Surat Untukmu. Tapi ternyata impact-nya udah sangat besar sekali, orang sudah well known dengan Surat Untukmu. Buat saya akan sangat rugi atau akan sayang untuk saya ganti. Toh buat saya surat itu sangat romantis ya, dan ada relevansinya dengan cerita. Jadi itu sih sebenarnya. Kalau ditanya kenapa surat, ini baru kali kedua saya surat. Yang film kedua enggak? Trilogi dan nama surat kedua. Surat tunggu yang tiga surat cerai mas. Ya nanti. Belum kawin mas. Oke nanti mungkin kalau surat cerai mungkin main lagi. Oke, silakan. Oh iya ya, ada tadi ya. Ganti, jawab. Prilly sama Bunga. Ya, silakan Prilly. Berkolaborasi dengan
Bagaimana cara saya membangun chemistry dengan Om Tio yang ganteng ini ya? Wes. Apalagi Om Tio bilang kalau Tio galak, papa saya juga galak, jadi cocok dengan anak Om Tio ya. Nah gitu, jadi semoga nanti bisa. Ini wise nih ya, wise ya. Semoga bisa. Oke, makasih. Silakan, Bunga. Jadi kalau ditanya dari mana ibunya, itu yang langsung sama seperti yang harus bilang tadi, bahwa memang ini berasal dari kehilangan dan kerinduan. Dan kalau waktu itu mau diganti menjadi surat untukmu, saya juga termasuk orang yang paling gak setuju. Karena surat di sini menjadi nafas dan cinta. Apa ini ada kerjasama dengan kantor pos? Enggak. Iya. Kalau ditanya ada kerja sama kantor pos, kebetulan ada. Oh, mantap. Ada. Jadi setelah kita buat surat untukmu, terus cerita beritanya naik, kantor pos menghubungi kami. Dia bilang kita boleh ikut kerjasama. Saya bilang ayo. Oh, mantap. Makanya di Dieng. Sinyalnya sulit sangat. Yang bisa cuma satu provider. Ini juga kerjasama dengan Mix gitu. Jadi dan ini Grita adalah sahabat baik dari di dunia nyata. Di dunia. Oke, kita temukan lagi Prilly dan Grita di sini. Oke, silakan lanjut wartawan. Ada yang mau bertanya lagi rekan-rekan? Mau pelan-pelan juga Mau pelan juga mau ikut. Grita boleh cerita sedikit di dalam film ini peran untuk kamu? Aku di sini sebagai ST, terus karakternya sahabatnya Prilly, terus udah gitu apa namanya? Ya jadi aku oh iya kan pokoknya karakter, terus ya pokoknya aku syutingnya dia. Sudah? Oke, Mas Aris? Tapi aku juga ikut casting, aku ikut tes juga karena kan peristiwa karakter ini adalah peristiwa yang luar biasa yang jarang terjadi di dunia nyata. Jadi untuk bermain orang lain di situ menurut aku hal yang sangat sulit gitu. Akhirnya aku ikut casting, dalam situ aku udah menemukan wah gimana nih gue mau gimana nih gitu kan, karena ini pengalaman pertama kali. Akhirnya aku dikasih skenario, aku benar-benar bertanya karena aku nggak mau memberikan acting aku yang jelek gitu. Aku pengen bagus bermain bukan menjadi ya, tapi bermain mewujudkan karakter gendis gitu, mewujudkan karakter gendis seperti apa gitu. Akhirnya aku bertanya, aku menganalisa sedikit, dan aku juga bilang sama Kak Hariska kalau aku salah tolong marahin aku gitu, karena aku perlu dikritik di mana salahnya acting aku, karena ini film pertama yang melibatkan aku menjadi pemeran utama. Akhirnya dikritik-kritik aku acting, aku nggak bisa bahasa Jawa, tapi seberapa menit ya belajar sedikit supaya bisa nyambung sama logatnya. Aku ikut casting gitu, dan pada saat itu juga nggak diumumin Pril kamu lulus, nggak diumumin kayak gitu. Aku juga perlu nunggu sama kayak yang lain gitu, dan aku juga sama kayak yang lain berharap banget bisa terlibat di film ini. Jadi bukannya aku mendapatkan ini secara instan, tapi aku juga usaha, aku juga stres berat sampai aku mengalami titik dimana aku setiap malam nggak bisa tidur karena aku memikirkan gimana caranya aku mewujudkan karakter gendis dengan baik, sampai akhirnya aku ikut kelas acting gitu. Hal yang casting lebar. Motivasi kamu? Menurut aku bukan tipe orang yang mentang-mentang aku udah main, mentang-mentang aku udah muncul di TV terus aku nggak mau ikut casting lagi. Enggak, menurut aku casting itu perlu ya, karena ya kalau nggak ada casting gimana sutradara bisa ngelihat kualitas aku, bisa gak aku mewujudkan karakter gendis. Jadi aku nggak meninggikan hati untuk nggak mau ikut casting. Nggak, aku ikut casting sama kayak yang lain, nanti juga sama kayak yang lain gitu. Dikritik juga, dihapus make upnya juga sama kayak yang lain. Jadi emang menurut aku untuk layar lebar, untuk terlibat di salah satu layar lebar, justru proses casting adalah proses yang paling penting. Karena kalau misalnya aku nggak pas, nanti terus aku memberikan yang jelek, aku juga yang rugi. Jadi mendingan aku casting pas atau enggak. Kalau enggak, yang mendingan aku nggak usah. Kalau aku pas, aku akan perjuangkan kepercayaan saudara itu kalau emang aku pas. Makanya selain dari acting sendiri, kamu ikut sekolah acting ya? Ya aku ikut sekolah acting sekarang. Ya aku ikut sekolah acting karena
cara bermain di sinetron dengan film itu kan jelas berbeda. Apalagi karakter yang aku dapat ini berbeda banget sama aku gitu. Apalagi pakai dialognya bahasa Jawa juga, yang aku sendiri orang Ambon dan Sunda, jauh banget ya sama Jawa ya. Jadi di sini aku harus benar-benar belajar. Aku harus belajar gimana rasanya bermain sama rasa yang munculnya dari hati, sampai ekspresi dan emosi yang keluar dari muka, pikiran aku semuanya, dan seluruh indera di tubuh aku itu keluar dengan sendirinya. Karena kalau sinetron kan jujur aja, karena waktunya emang mepet, jadi aku baca skenario langsung acting pura-pura gitu. Tapi kalau di film aku ingin bermain dengan jujur gitu, aku nggak mau pura-pura lagi. Di set aku bukan Prilly tapi aku gendis, makanya aku belajar untuk mendapatkan metode acting yang tepat supaya aku bisa mendekatkan diri ke karakter gendis. Prilly, lebih menantang. Yo. Kamu kan masih stripping, gimana nih? Sekarang udah nggak stripping berarti? Sekarang udah stripping, jadi sekarang aku sendiri belajar. Jadi belajar terus, belajar teori dan teori. Jangan anggap teori acting itu nggak penting, karena teori itu justru penting supaya kita bisa prakteknya lebih mudah lagi. Aku menganalisa skenario, menganalisa dialog, bahkan dialog yang sependek ini dianalisa menjadi 12 lembar. Kalau melihat catatannya ada, jadi dianalisa menjadi 12 lembar loh, cuma dialog doang. Karena di setiap kata yang ditulis oleh penulis itu pasti ada artinya. Dan apa artinya? Dicari supaya ekspresinya tepat. Jadi aku sekarang belajar dan terus belajar. Lebih menantangkan mana nih? Layar lebar apa sinetron? Layar lebar lah. Kalau sinetron, layar lebar ini bisa berbulan-bulan bikin skenario ini gitu kan. Tapi kalau sinetron kan karena memang stripping, jadi sehari jadi, dan karena kerja tayang juga, aku nggak mungkin menganalisa skenario sinetron karena kejar tayang kan, kapan waktunya. Kalau layar lebar aku menganalisa sampai aku nggak tidur sampai tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi menganalisa dialog, menganalisa ini maksud penulis apa, ini maksudnya apa. Karena seorang aktor itu harus tahu setiap kata yang ditulis di skenario. Makanya aku sekarang belajar dan lebih tertantang mana? Tentunya lebih tertantang film. Kalau nggak tertantang nggak mungkin aku sampai menganalisa. Tapi jadi kegrogian sendiri nggak sih kan baru pertama kali layar lebar? Ya. Dan beda dengan sinetron sendiri, beda jauh banget apa? Grogi